Gue yang mana sih? Situ ya? 3, 2, Su. Gak apa-apa, buka aja. Ulang. Tetapi jujur 3 hari 3 malam saya berpikir dan akhirnya saya harus ngambil putusan. Itu putusan terbaik. Saya umur 17 menyatakan saya akan berhenti bermain basket dan saya akan menjadi pelatih basket. Sampai di Malang bertanding hari pertama nggak masalah, hari kedua saya ketabrak main di veteran. Dan ketika jatuh, waktu itu dokter mengatakan hati-hati, ini faktor bisa menimbulkan kelumpuhan saat pesang. What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas, we play on the court. Senang sekali saya Nova Bella J masih bisa kembali lagi di episode yang kesekian. Kalau Divas yang baru ngeklik video ini, buruan scroll ke atas, banyak banget video-video yang menarik-menarik. Nonton dulu ke sana, baru ke sini. Dan buat yang belum subscribe, yang belum like, belum komen, bantu supaya channel ini makin berkembang. Oke, senang sekali di episode kali ini. Seperti biasa saya udah kedatangan bintang tamu yang kalian semua pasti akan mendapatkan banyak sekali pencerahan dan banyak sekali info-info tentang basket putri khususnya di Indonesia. Langsung aja kita sambut Bapak yang satu ini yang udah gue kenal banget dari zaman gue masih main dulu. Sekarang menjadi Ketua Umum Perbasi di Indonesia. Jadi kita langsung yang sambut Bapak Dhani Kosasi atau yang akrab kita sambut dengan bahasa Supotai. Supotai apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat ya Su ya? Luar biasa. Walaupun sibuk segala macem, tetap jaga prokes, tetap tetap aktif setiap hari ngejalanin kesibukan di Perbasi. Jadi Divas yang baru nonton ini kita boleh manggilnya Supotai. Su itu udah Om, jadi nggak usah Su Om Potai ya Su ya. Karena Su cerita ada yang manggil dia Su Om tuh lucu sih. Oke Su, seperti biasa semua bintang tamu narasumber yang kita hadirkan tuh biasanya akan menjelaskan background dan siapa sih, pastikan Diva juga pengen tahu Supotai itu awalnya bagaimana bisa sampai akhirnya menjadi ketua umum Perbasi kita tuh gimana Su? Boleh Su? Oke, saya boleh menjelaskan bahwa memang saya dari kecil lahir dari keluarga basket. Papa saya adalah pengurus bola basket di Semarang. Waduh. Jadi dari kecil dia bawa saya ke lapangan, di Jalan Otgando itu setiap hari bawa ke sana. Sehingga kemungkinan kecintaan basket saya itu lahir karena kebiasaan di lapangan. Yes. Dan banyak melihat pemain-pemain waktu zaman itu top-topnya pemain itu menjadikan saya punya impian. Kenapa kok saya nggak bermain di basket saja waktu itu? Yes. Padahal jujur keluarga saya, ibu saya nggak terlalu mendukung saya main basket. Oh ya? Karena seperti bapak saya, kalau sudah main basket nanti jarang pulang ke rumah. Nah, itu yang terjadi. Tapi karena kecintaan di basket mulai dari kecil dibangun, mulailah saya latihan basket. Tapi kalau boleh singkat cerita, saya bermain bola basket, santai-santai main sampai akhirnya punya satu ikut di tim Jawa Tengah pelajar, dipilih di tim nasional pelajar. Setelah pulang dari tim nasional pelajar, saya ketemu dengan bapak namanya, kalau orang Surabaya panggilnya Kogisyang. Kogisyang. Nah, siapakah orang kampungnya Pak Bambang Setiawan. Kayak pernah denger. Almarhum. Dia seorang pelatih di klub Sahabat waktu itu Surabaya. Dia waktu pegang tim nasional pelajar mengingatkan saya, kalau lihat badanmu yang gemuk gitu pendek, kamu jangan terlalu bermimpi menjadi pemain deh. Yeah. Saya pikir apa nggak lihat nih baru pulang tim nasional dikatain gitu, sakit hati dong. Tetapi jujur 3 hari 3 malam saya berpikir dan akhirnya saya harus ngambil putusan. Itu putusan terbaik. Saya umur 17 menyatakan saya akan berhenti bermain basket dan saya akan menjadi pelatih basket. Baru umur 17 udah memutuskan untuk jadi pelatih. Tapi di zaman itu pasti Susu, aku yakin zaman itu mungkin belum banyak pelatih ya Su? Belum. Dan pelatih itu tidak menjadi harapan semua orang. Karena pelatih di situ saat itu ada pengabdian. Oke. Jadi kalau bilang saya ke sana tujuannya
untuk satu harapan masa depan untuk makan, enggak waktu itu berpikir. Tapi sekarang saya pikir ya memang ini kecintaan saya terhadap basket. Tim apa aja yang Susu udah pernah pegang? Prestasinya seperti apa? Saya pertama kali pegang kaget juga. Langsung waktu itu saya umur 17, saya memegang tim mini basket Kota Semarang. Tahun berapa tuh udah mini basket? 70. Oh, wow. 1973. 70-an ya? Nah, saya masih SMA waktu saya masih ingat. Jadi anak-anak kecil itu di bawah saya latih. Akhirnya saya bawa ke kejuaraan nasional. Ini basket Semarang juara Indonesia. Oh, wow. Ketemu dengan Pak Bambang. Dia bawa Surabaya, saya bawa Semarang. Ketika saya menjadi juara, dia orang pertama yang mengatakan, bener kan? Kamu lebih cocok menjadi seorang pelatih daripada pemain. Ini loh, ini fakta. Iya. Tapi dia almarhum. Dan dia nggak menikmati mungkin saya menjadi ketua sekarang. Okay. Tapi saya tahu semua itu dari karena dia berbicara sama saya. Oh, jadi orang pertama yang menginitiate, ya, memberikan harapan. Atau orang yang mencetuskan pertama kali Susu memutuskan untuk jadi pelatih. Sebetulnya suruh saya milih jadi pelatih apa wasit. Kalau wasit tahu nggak bisa pasti. Pelatih aja. Ya itulah sejarahnya kenapa saya terjun menjadi pelatih. Saya berhenti melatih itu hanya aktif di tim nasional, menjadi asisten, menjadi manajer, asisten manajer. 2001 Susu manajer ya kalau nggak salah ya? 1999 saya manajer timnas yang ke Brunei Darussalam. Yes, itu masih zamannya Romy Chandra, Ali Budimansyah, Indonesia Victor Oreng ya. Mendapat medali perunggu. Oke. Zaman Budi, Johnson, Romy Chandra. Ya. Terus 2001 saya bersama Pak Erick Thohir. Ya. Dia menjadi manajer, saya asisten manajer membawa tim Indonesia ke SEA Games di Malaysia. Kuala Lumpur. Itu aku udah ada loh, Su. Aku ada itu. Itu zamannya Victor Oreng, Loli, itu semua keluar sana. Wah, itu masih legend-legend. Ya itulah, zaman itu adalah saya menjadi manajer yang di tim nasional. Menarik sekali. Terus nih lanjut nih, kalau Divas yang pasti masih bertanya-tanya, kok bisa jadi ketua umum? Nah, Susu boleh share sedikit. Apa yang akhirnya membuat Susu untuk memutuskan untuk merangkul basket di Indonesia menjadi ketua umumnya? Saya sebetulnya tidak punya cita-cita sedikit pun menjadi ketua umum. Masa, Su? Nggak, sama sekali. Siapa lagi nih yang kompor-kompor ini? Saya enggak. Saya jujur aja saat itu pada tahun 7-8 tahun yang lalu ketika saya membuat tim nasional ke waktu itu di Tawau, Malaysia. Bersama seorang manajer putri namanya Ibu Christine. Bertanding di sana, ketika bertanding di sana, Indonesia kalah dan terakhir ketemu Filipina. Saya pikir sudah tidak ada harapan untuk ketemu Filipina masuk lagi. Terus saya ditelepon oleh klub saya, kamu ikut main veteran aja, ada di Malang. Jujur buat saya itu gila, ini laki-laki memimpin tim suruh ke Malang. Tapi saya pikir daripada timnya nggak ada harapan, saya terbang. Jujur saya terbang dari Tawau ke Tarakan ke Balikpapan ke Surabaya, dari Surabaya naik travel ke Malang untuk cuma bertanding veteran. Itu luar biasa. Aku denger aja capek loh. Sampai di Malang bertanding hari pertama nggak masalah, hari kedua saya ketabrak main di veteran. Dan ketika jatuh, waktu itu dokter mengatakan hati-hati, ini faktor bisa menimbulkan kelumpuhan sangat besar. Jatuh kenapa, Su? Yang jatuh dan leher ini ada 2 ruas yang bergeser. Aduh, udahlah ya, udah itu satu capek, Susu juga perjalanannya jauh. Tuh game veteran tuh sebenarnya nggak ada yang enteng Divas. Jadi kalau Divas yang nonton tuh ya kalau ada dengar pertandingan veteran, biasa kita mainnya di Jogja, di Semarang gitu-gitu. Itu yang main-main, waduh. Itulah menyebabkan Susu makanya hampir geser kan lehernya. Yang kurang, masih intens mainnya. Ya, yang kurang bagus adalah begini. Ketika veteran tuh lupa kita cuma seneng-seneng. Tapi pengennya menang. Ya iyalah, Su. Ketika ditabrak, jatuh, masuk rumah sakit di Malang, dokter vonis itu saya udah bingung. Mau dapat duit dari mana, operasi gitu banyak besar. Ya. Saya masih ingat saya tiba ke Surabaya, dokternya mengatakan untuk operasi leher saya perlu 280 juta. Zaman itu. Jadi cukup dana itu besar. Saya tidak bisa berpikir sih. Akhirnya ya singkat cerita, saya harus dioperasi di Malaysia. Dioperasi di Malaysia dan
pulang, saya pikir sudah selesai saya punya karir di basket. Itu tahun berapa, Su? 8-9 tahun lalu. Oke, jadi emang udah mesti fokus ngurusin basket aja nih jadinya. Nggak tahu, begitu jatuh, terus saya operasi, dokter tidak boleh nyetir mobil dulu, ini macam-macam. Jujur, Bella, doa saya cuma satu tiap saat. Apa tuh? Tuhan, kalau saatnya saya harus pulang, saya akan pulang. Setiap saya ketemu orang ngomong saya mau jadi ketua, semua pasti ketawa. Lu sudah gila lu, udah nggak punya kerjaan maka gila, pengen jadi ketua. Saya pikir ya terserah lah. Tapi singkat cerita, akhirnya saya sadar ada satu orang, saya nggak perlu sebut orang ini. Dia ngomong, Tai, selama kamu ini keliling jadi pelatih bola basket di Indonesia, kamu sudah keliling ke seluruh pemprov di seluruh Indonesia. Saya banyak kenal dengan orang-orang kampung-kampung basket semua. Dia bilang itulah harusnya menjadi kekuatan kamu. Kekuatan kamu bukan dana. Kekuatan kamu bukan karena kuasa. Tapi kekuatan kamu punya teman-teman di daerah yang siap mendukung kamu sebetulnya. Luar biasa. Saya terpikir itu, maka saya siap maju. Nah, singkat ceritanya kan akhirnya menjadi ketua Perbasi. Tahun berapa tuh pertama kali? Kalau nggak salah tahun berapa ya? 2014. Jadi waktu itu menjadi ketua Perbasi saya juga bingung. Ini duit yang dipakai dari siapa? Duitnya kita terang aja. Ya. Ini banyak orang yang nggak tahu nih. Jadi duit dari siapa? Ya. Terus apa yang harus aku lakukan? Hari pertama saya jadi ketua, Bella, ini dengar cerita aja lah. Saya disuruh flight ke Medan sama salah satu pengusaha Medan. Saya flight ke Medan, ke sana dia bilang, Tai, lu udah siap namanya dananya. Ini orang bukan ngasih dana, malah ngipasi sudah siap apa belum dananya. Terus dia cerita sama saya 1 bulan habisnya Perbasi A, B, C, D. Tambah stres saya. Tapi saya ingat satu hal. Kalau memang Tuhan yang di atas itu mempersiapkan saya untuk masuk ke jadi ketua, pasti dia tidak akan memberi saya kekurangan untuk itu semua. Saya percaya itu. Dan tidak disangka-sangka ada banyak pengusaha muda-muda yang tidak kenal basket. Tidak kenal basket? Tidak kenal basket. Kok bisa, Su? Nah itulah, satu persatu dikenakan susu, masuk. Sampai saya kaget. Ada 2 cewek, saya nggak pantas sebut di sini. Kalau saya sebut di sini takutnya nanti jadi omongan orang saya mendukung dia. 2 orang cewek ini, seorang ibu-ibu yang tidak ada hubungan dengan basket. Dia bagi saya apa? Potai, untuk timnas 16 tahun, selama saya ada di Perbasi, saya biayai. Wow. Timnas 18 tahun, yang satunya bilang, itu saya biayai. Jadi kalau saya bilang, jadi ketua Perbasi, orang tanya, Potai ini punyanya apa? Aku cuma pengen ngomong sama semua, harus punya teman. Dan lebih hebat lagi, harus kita punya Tuhan, itu jauh lebih penting. Betul. Itu yang menurut saya menjadi kekuatan dari apa yang saya sekarang kerjakan. Luar biasa ya, Divas. Kalau dengar Potai cerita nih, gua pun sebagai pemain yang mungkin udah dibilang nggak terhitung muda lagi, sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya di belakang seorang ketua umum Perbasi itu apa aja yang dia sudah lakukan untuk basket di Indonesia. Gue di sini bukan belain Potai, tapi menurut gue hal yang paling nyata dilakukan itu adalah hal yang memang dilakukan dari hati tanpa mengenal lelah. Susu ini udah gak muda lagi loh, tapi kerjaannya dia itu sana sini, lobby ini, ketemu orang ini untuk apa? Ya untuk basket lah Su ya. Ya. So Susu is someone yang very berjasa untuk basket di Indonesia. Aku udah berani bilang itu biar manusia menilai. Saya jujur aja masa Covid ini saya cerita sedikit. Ya. Supaya semua juga tahu. Orang katakan kalau orang kena Covid umur 60 lebih bahaya bisa meninggal. Oh ya, Susu ini baru positif loh. Lah, saya ngomong jujur aja. Tapi saya berpikir saya akan sembunyi terus. Kalau saya sembunyi terus Perbasi surat gak diteken. Perjanjian kontrak gak diteken. FIBA datang gak diteken semua. Apakah Perbasi bisa jalan? Itulah risiko ketua Perbasi. Saya harus keluar. Saya harus jalan. Tapi tiap malam saya berdoa, Tuhan,
kalau aku melakukan tugasku ini, bagian Tuhan untuk melindungi hidupku. Bagian Tuhan untuk melindungi hidupku. Ya. Jujur ketika aku kena COVID, kaget. Tapi aku cuma ngomong, semua tugasku belum selesai. Betul. Ternyata memang, cepat. 17 hari negatif. Wow. Dan saya tidak harus masuk rumah sakit. Jadi susu isolasi mandiri. Diminta masuk rumah sakit, saya nggak mau. Saya bilang, kalau saya masuk rumah sakit bisa mati. Saya merasa, udahlah, saya di luar, saya percaya pasti Tuhan kasih jalan keluar terbaik. Ya. Cuma memang teman-teman dari semua teman-teman yang di situ, ayo masuk semua. Bilang kami itu share susu. Ini bukan soal saya, biarlah saya di situ lah. Dan kenyataan memang hari ini saya pulih dengan keadaan segar bugar. Yes. Mungkin semangat yang susu punya ini sih sesuatu, gua pun yang ngerasain kayak energinya susu satu itu kayak wow. Kayak apa ya, orang yang benar-benar sayang sama hal yang dia lakukan seumur hidupnya susu. Even though dia lagi dalam posisi lagi positif COVID-19 juga. Tapi emang satu sih Su, kayak COVID ini kalau memang kita positif, satu hal yang kita harus punya tuh kita harus semangat aja. Semangat. Karena badannya, imunnya, ya, semua organ-organ dan kita jadi tidak boleh seakan-akan sudah tidak ada harapan. Betul Su. Karena saya percaya mati hidup manusia itu di tangan Tuhan. Betul. Kenapa mesti mikir-mikir yang tidak-tidak? Itulah yang susu bawa dalam mengurus bola basket di Indonesia ini kan. Yang pasti mungkin perjalanan mengurus saja banyak hal-hal nanti ya. Kalau ada waktu saya juga bisa share. Enggak semudah, orang yang luar enggak tahu, enggak semudah itu. Ya. Tetapi saya pikir kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, apalagi sepakat dengan istri, itu jauh lebih penting. Yes. Saya enggak sepakat dengan orang, tapi saya sepakat dengan istriku. Ketika saya mau jadi ketua, saya bilang istriku, gimana yang kalau saya jadi ketua koperasi? Ya, saya merasa bahwa selama saya jadi ketua koperasi kan mengorbankan keluarga saya banyak. Pasti. Saya tidak pernah dekat dengan keluarga, ya. Harus berjalan ke Jakarta. Ya. Susu tinggal di mana sih? Jakarta apa di mana nih sekarang? Saya di Jakarta. Okay. Harus istri saya ada di Semarang. Saya harus meninggalkan jauh dan tidak mungkin. Tapi aku lihat perjuangan adanya hari ini namanya Pota itu dan Nikosase itu keberhasilannya 99% karena doa seorang istri. Amin. Oke, udah sedih-sedihnya, jangan sedih lagi ya. Kita lanjut nih, pasti saat ini Sukotai punya banyak banyak cerita-cerita. Kalau kita mau ngomongin Court Divas, berarti kita ngomongin basket putri nih Su. Yes. Jadi Susu adalah orang yang paling legit ya menurut gue, yang punya hak dan punya jabatan untuk ngasih info tentang basket putri di Indonesia nih Su. Jadi yang namanya Liga Putri kita kan katanya dengar-dengar itu katanya Susu yang nemuin. Coba boleh di-share dikit nih Su. Gimana Susu ngelihat basket putri kita saat boleh ini? Ya, aku cerita dari awal. Boleh dong, bebas. Liga Putri itu pertama diadakan di waktu WNBL. NBL, ya. Zaman Bang Asrul yang pegang. Ya. Terus masuk ke IBL dipegang oleh Hasan Ghazali. Ya. Masih ada. Ternyata kan setelahnya masuk ke sekarang yang pegang adalah kelompok Mahaka. Oke. Waktu itu orang bertanya, kenapa kok Mahaka? Apa karena saya ada kedekatan dengan Pak Erik? Oh enggak, karena saya tawarkan semua orang pada nggak mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Oke. Pegang IBL nggak mau, pegang NBL nggak mau karena pasti rugi dia bilang. Pasti buang duit ya Su? Dia bilang pasti buang duit. Saya ketemu dengan Mas Erik. Ya. Mas bisa ditolong nggak? Ini liga ini. Memang dia mengadukan saya, boleh nggak saya kasih berapa syarat yang mesti harus diterima. Ya syarat itu nggak perlu saya sebut lah. Syarat itu adalah salah satunya adalah harus jadi PT. Okay. Harus ini. Salah satu syarat yang saya masih ingat Mas Erik adalah dikatakan, kalau saya disuruh pegang putra dan putri bareng-bareng, ini bisa ambruk dua-dua. Yeah. Kalian harus tahu, putri bukan ini mendulukan putra. Ini akan bisa ambruk. Tapi kalau saya ngadakan putri sekarang, tidak akan menolong putra. Tapi kalau saya semangat ya ini. Tapi kalau saya membangun putra, saya punya harapan putra ini suatu saat bisa ngatrol putri itu kan. Yes. Itu harapannya. Jadi tidak ada sedikit pun bahwa Perbasi maupun
IBL itu tidak ingin membuat Liga Putri. Itu ada dalam rancangan kita. Oke. Malah saya sudah berpikir sebelum saya turun tahta tahun 2023, Indonesia harus punya medali emas untuk putri di SEA Games. Sorry, ini harus kita punya cerita bareng-bareng. Ya. Tapi kalau kita cuma ngomong cerita dan tidak di-planning dengan baik, asal main aja, nggak akan bisa. Betul. Maka ketika IBL dijalankan, kita sepakat IBL jalan dulu. Ketika IBL sudah mulai survive, untuk mulai bantu Liga Putri. Ya. Karena kita terang aja, ketika IBL dan NBL digabungkan putri sama putra main, putri dimainkan jam 10 pagi, jam 12 pagi. Ngomongnya apa? Liga-liga putri perempuan. Putri diasingkan, putri ditaruh di prime time-nya yang jelek. Tapi kalau taruh jam 8, yang putra jam dua-dua jebol semua. Dua-dua jebol semua. Jadi itu kan orang nggak tahu kenapa kita harus mengutamakan putranya dulu. Kita berharapan kalau putra ini berhasil bisa mengangkat marwah bola basket Indonesia Putri. Ya. Tetapi Bella, ini kan aku bicara bukan mantan, tapi kamu bukan mantan. Kamu pemain angkatan zaman yang itu. Kamu pasti juga punya mimpi pengen Indonesia punya medali emas kan? Banget. Ini sama-sama. Ya. Tetapi saya juga bisa ngomong, saya lebih bisa mimpi putri ini punya medali emas di SEA Games daripada putra. Ya. Ini realita. Betul. Jadi jangan sampai ada orang ngomong Perbasi nggak mau retain putri, Perbasi bodoh. Kalau mau punya prestasi, putri lebih jauh bisa diangkat. Lebih bisa diangkat, menurut saya. Tetapi untuk mengangkat liga ini nggak mudah. Betul. Liga ini nggak cuma main-main. Betul. Nanti jangan liga setahun bubar, 2 tahun bubar, 3 tahun bubar. Itu menarik tuh. Kalau misalnya aku boleh tahan Susu di bagian itu, sebenarnya liga kita nih punya nggak sih peraturan yang baku atau siapapun yang mau running mereka bisa rubah-rubah, karena itu ngaruh juga ke pembinaan prestasi loh. So, kayak faktanya pemain yang main di Liga Putri itu ada minimal umurnya nggak? Ada maksimal umurnya nggak? Ada nggak sih, Su? Ini saya ngomong. Makanya kita akan siapkan untuk Liga Putri ini sedetail mungkin supaya ketika start sudah tidak ada lagi cerita kalau Liga Putri itu bubar di tengah jalan. Nanti baru 2 tahun bilang liga ini kolab, punya duit bubar lagi. Kan tidak bagus menurut saya. Sedangkan kita berpikir bagaimana sekarang mengeset satu supaya Liga Putri ini bisa berjalan biarpun pelan tapi yakin naik terus. Grafik itu boleh naik turun tapi akhirnya naik. Tapi bukan naik tinggi hilang anjlok dulu. Maka ketika IBL dilaksanakan, saya ngomong dengan semua pemilik klub putri, kenapa enggak kita coba membuat satu pertandingan, bukan liga, sebetulnya bukan liga, suatu pertandingan yang memberikan pertandingan lebih banyak untuk putri. Terciptalah, waktu itu belum namanya Sri Kandi. Apa tuh? Tidak ada namanya. Nggak ada namanya? Tidak ada namanya. Kita berjalan, saya masih ingat putaran pertama mainnya ada di Denpasar. Oh, momen itu. Putaran kedua, saya masih ingat mainnya di Pontianak. Putaran ketiga mainnya di Semarang, 3 seri. Dari semua 3 ini jumlah 4 besar mainnya di Surabaya, di Fever. Dan waktu itu sebenarnya waktu diadakan di Fever itu penontonnya sekitar 1.800 orang. Wow. Kaget kan? Wow. Sorry kalau perlu saya tunjukkan. Yes. Kenapa tidak? Sebenarnya bisa. Cuma harus dipersiapkan dengan baik. Akhirnya semua pemilik klub junior klub basket ini mereka bersepakat gimana ya kita lebih seriusin. Saya usulkan waktu itu gimana kalau pakai nama Ibu Novi. Bu Noviantika Nasution ya. Karena kan dia ketua Perbasi cewek satu-satunya. Satu-satunya ya. Mereka bilang coba cari lain. Akhirnya diputusin Piala Sri Kandi. Jujur Piala Sri Kandi itu karena saya masih ingat diputuskan bersama. Sehingga berjalan. Untuk berjalan nggak mudah. Perbasi tidak bisa support 100%. Waktu itu saya dari Perbasi hanya support. Perwasitan kami bayar. Petugas meja kami bayar. Koordinator wasit kami bayar. Statistik kami bayar. Pengawas pertandingan kami bayar.
itu keluar dari Perbasi 5 hal ini, perangkat pertanian. Saya masih ingat setahun sekitar habis 150 sampai 200 juta. Setahun? Setahun. Untuk satu season ya saya bilang. Untuk satu season. Ya. Saya keluar itu. Jadi saya kurang setuju juga dengan orang mengatakan bahwa selama ini Perbasi nggak bantu Liga Putri. Nah, ini dia nih. Jadi saya pengen jelas, saya bantu. Tetapi bantu pun kita harus berjalan bersama-sama. Ini nggak mungkin tidak. Nggak bisa. Sebenarnya Sutu nggak perlu jelasin juga menurut gue ya, logikanya yang namanya liga itu tuh banyak banget faktor yang harus berkesinambungan. Satu, kalau dari induk organisasinya aja sebenarnya sudah menjalankan 5 kewajiban tadi, ya dong, masa klub yang ngasih wasit, masa klub yang nyiapin pengawas pertandingan kan nggak lucu ya, Tapi kalau 5 hal ini udah terpenuhi, menurut aku sih kayak sisanya ya sebenarnya nggak terlalu susah untuk dikeluarin gitu loh, Itu, maka itu saya juga mau cerita. Mempersiapkan liga kan nggak main-main, seperti dari Bella tanya. Ya. Apakah ada batasan umur? Kalau saya setuju, liga tuh maksimal pemain umurnya 18. Minimal. Okay. Jangan sampai 15 ikut liga. Ya, belum siap. Kan nggak bagus, nanti liga itu nggak bagus. Yes, betul. Tetapi kalau buat saya batas atas itu tidak ada. Nggak ada. Kenapa harus ada? Alasannya apa? Yang kedua, kalau liga ini akan dimainkan, kita harus tahu, kan profesional. Ya. Kalau profesional, pemain dan statusnya jelas. Betul. Kepemilikannya siapa? Betul. Kalau liga berjalan, ya mohon maaf, tidak ada lagi pemain pinjaman. Nah, pemain harus bisa dikontrak. Harus bisa. Boleh pinjam harus dikontrak. Ya. Itu pemain kepemilikan siapa? Supaya jangan sampai ada kesalahan nanti ketika pemain pindah ribut. Seperti IPL. Ya. Mungkin Bella akan saya kasih tahu IPL. Ya. Kenapa tahun ini IPL pemain dari daerah yang akan masuk ke IPL harus mendapat persetujuan dari Pemprov Pemcapnya? Kenapa, Supaya organisasinya jelas. Semua klub IPL, WIPL itu ada di bawah Perbasi. Yes. Setuju kan? Setuju. Dari liganya harus pakai Perbasi punya itu. Tetapi kalau pemain, ini dipinjam main sana, dipinjam main sini. Terus rule Perbasinya kemana? Kasihan pemainnya juga loh, Ya kan nggak jelas. Ya dia kayak nggak punya kepastian dalam karirnya menurut aku. Ya. Nah, itu yang aku mau. Makanya kita mau mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin. Ya. Itu hal-hal kecil ini kita siapkan. Kedua, Bella tanya, apakah Perbasi akhir-akhir ini masa COVID ini mempersiapkan? Saya tahu. Kalau Anda semua yang dengar hari ini mendengar IPL, itu PCR-nya 6 kali. Itu prosedurnya kayak gimana? Mungkin boleh jabarin sedikit aja, 7 hari sebelum IPL dimulai sudah PCR di daerahnya. Kurang 3 hari PCR lagi. Tiba di Jakarta atau di Cisarua di PCR lagi. 3, ya terus Sudah oke, main di tengah-tengah di PCR terus. Wow. Aku kan nggak bisa bilang itu PCR semua klub yang keluar. Duitnya dari mana? Jangan sampai nanti ketika liga ini dibuka, kenapa yang daftar cuma 1 klub, 2 klub. Masa liga patungan 2 aja. Itu yang enggak. Jadi kita harus hati-hati. Ya, betul. Saya nggak mau keburu-buru memutuskan ini. Betul. Ketika Instagram, sosmed mengatakan bangun Liga Putri, Liga Putri, saya bela orang lain berpendapat. Pak Dhani apa nggak stres ya? Saya nggak stres. Saya tiap hari bersyukur dengan adanya orang yang minta ada Liga Putri dan Perbasi itu gimana? Itu berarti teman-teman semua yang menulis itu, saya terima kasih di sini. Berarti kalian cinta basket, kalian memperhatikan basket. Kalau nggak ada kalian, kita nggak tahu mau bikin apa juga jadinya. Kan zaman dulu mau ada liga, nggak ada yang ribut. Iya. Sekarang nggak ada liga ribut dan bagus kan? Bagus. Berarti banyak manusia-manusia yang perhatian ke basket. Perbasi harus mengucapkan terima kasih bersama mereka. Tetapi mereka juga harus tahu liga ini tidak main serampangan dibuat aja. Ya kalau memang netizen kan gitu, Lah, tapi kan aku pokoknya pengen kalian dukung aku, ingatkan aku sih nggak apa-apa. Yes. Itu kewajiban kalian. Ya. Tapi kewajiban Perbasi untuk mempersiapkan liga ini dengan sebaik mungkin. Aku tidak mau Liga Putri 2 tahun bubar, setahun bubar, 3 tahun bubar, enggak.
Jadi kalau aku boleh menengahi sedikit nih, jadi untuk divas yang nonton video ini, terutama pebasket putri kita, adik-adik, ini udah ada Supota yang di sini datang untuk gimana caranya supaya informasinya legit, bukan atas hasil gosipan komunitas ini, gosipan komunitas sana. Jadi memang susah untuk menjalankan suatu liga, terutama liga putri satu, kedua lagi COVID juga. Jadi memang dari Perbasi, dari Supota pun juga sebenarnya udah ada planning-planningnya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah keep supporting, gimana caranya membantu kalau memang ada masukan yang positif, kalau misalnya memang ada masukan-masukan yang niskaya membuat Perbasi juga akhirnya semakin pekerjaannya semakin gampang. Silakan ya kan, Su. Saya kalau malah ketika saya itu di banyak komen saya senang. Berarti ada orang perhatian kita, dan kita harus apa lakukan. Dan orang banyak bertanya, kenapa kok nggak cari sponsor untuk Putri? Apakah segampang itu? Nggak gampang. Apa yang mau dijual, Su, coba? Itu yang saya tanya. Nah, Bella, kamu jujur. Kalau kamu suruh nonton Liga Putri sama Liga Putra, nonton mana? Lu jujur aja, ayo. Untuk saat ini sih ya masih di IBL sih, mohon maaf nih, Su. Ya terang-terang aja loh ya. Tetapi kita kan tidak boleh, karena tetap Liga Putri itu harus kita adakan, karena itu yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk prestasi di SEA Games. Menurut saya. Dilematis ya, Su ya. Dilematis. Ketika orang pada ngomong, saya kalau mau jawab di Instagram, nanti akhirnya yang rusak basket Indonesia. Karena kok sepertinya perang di media. Lebih baik kalau memang teman-teman ada ya gitu, datang ke tempat saya. Orang banyak ngomong, kenapa kok Indonesia cuma ngadakan cuma ngadakan FIBA Asia, FIBA Dunia Putra. Dia tahu nggak sebetulnya Perbasi sudah minta FIBA Putri ada di Indonesia. Waduh, merinding guys. Ayo sorry loh. Aduh. Saya kalau sebut orangnya nggak enak, nanti dipikir kelompok saya nggak mau. Tapi orang itu bilang, berapa saya biayai. Wow. Terus gimana, Susu? Perbasi udah tulis surat ke FIBA resmi. Oke. Kami minta Indonesia sebagai tuan rumah FIBA Putri. Waduh. Tapi dijawab oleh FIBA, kalian ada di level 2. Kalau ngadain level 2 harus habisnya segini, sudah dihitung. Kira-kira kita sanggup? Sanggup sebenarnya? Sanggup. Nah gimana nih? Lu kira Indonesia miskin? Indonesia kaya, lu saya kasih tahu. Ini gimana nih dibahas nih? Terus tantangin balik. Tetapi Bella, kamu harus sadar. FIBA bilang ini masa COVID, kemungkinan Liga 1-nya mereka juga nggak jalan. Nggak jalan ya. Kenapa Indonesia nggak nyesel masuk di Liga 1? Tunggu waktunya. Semua harap sabar. Bener kan? Ini yang kita udah usulin, orang teriak-teriak. Mereka sebenarnya cuma pengen diceritain aja, Su. Biasa kan. Mereka nggak tahu, sebenarnya tahu dari itu. Ini Liga Putri bukan Liga Putri, FIBA Asia Putri sudah kita minta di sini. Kita sudah di tuan rumah FIBA 2, level 2. Ternyata dia bilang jangan level 2 deh, level 1 kemungkinan ada yang nggak datang, Indonesia bisa masuk ke atas. Waduh. Kita berdoa Tuhan supaya nggak datang, supaya Indonesia bisa masuk ke atas. Jadi banyak banget yang harus disiapin kalau kita berangkat, Su. Prosedurnya. Kita denger aja. Oke. Salah satu temen yang saya cukup dekat. Su, gimana ya kalau tim putri kita ini kita kerjasama untuk TC di Taiwan? Wadidaw. Sorry. Berapa mau lama? 5 bulan atau 4 bulan. Aku udah bisa ngitung duit, saya paling nggak bisa ngitung duit, tapi bisa pakai duit. Udah hitung, telepon ke Taiwan. Kalau kamu mau COVID ya sini, terbang aja. Jadi gimana? Ayo, usahanya ada, planningnya ada, realitanya memang belum bisa, gitu nggak, Su? Kesimpulannya? Kalau nggak percaya, saya temuin orangnya langsung. Negara itu siapa yang bicara, silakan. Oke, ngomong aja. Bukan Putri nggak direncanain. Satu hal saya belajar, ini dari pelatih saya tua dulu. Ketika kamu dilempari batu kepada orang, dilempari batu bata kepalamu kan pinju-pinju. Tapi jangan balas batu itu dilemparkan ke mereka, karena dua-dua akan pinju. Jadi? Batu itu saya simpan, bata itu saya tumpuk menjadi satu bangunan. Jadi saya katakan, apa yang kamu lemparkan ke saya, itu akan saya tumpuk menjadi prestasi buat Putri nanti. Luar biasa, Divas. Benar kan? Yes. Kenapa harus dilawan? Ya. Lawan kritik itu, lawan kata-kata itu dengan prestasi. Ya moga-moga sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya masih bisa lihat
prestasi putri. Amin. Kan PP tahun ini harus mengadakan kejurnas. Ya, ya ini juga nih banyak yang nanya nih. Semua daerah pada tanya kejurnasnya kapan. Mbak, Om, Tante, Dek, anak-anak, saya tuh meeting tiap hari sampai bosen. Sampai bosen. Ya. Saya meeting tuh ngomongnya ini butuhnya ini kedokterannya ini. Aku ngitung-ngitung daerah sanggup gak kira-kira bayar ini semua? Tidak mudah. Aku pengen. Kalau aku pengen ngadakan umur 13, 14, 15, 16, 17, 18 semua tak adain. Semua. Iya. Tetapi kalau saya adain siapa yang mau berangkat? Iya sih. Iya. Dan Perpasi malah sudah memutuskan satu program yang mungkin Anda tidak tahu. Apa tuh? Umur 19-22 akan kita laksanakan bulan November kalau nggak salah Oktober. Itu kerjasama antara, dengar baik-baik ya, kerjasama antara Perbasi, IBL dan DBL. Ini dia nih yang dari kemarin dulu banyak banget yang nanyain. Bener nggak? Iya. Orang langsung dari bilang, ketua umum loh. Orang bilang, oh Mas Asul gini kita. IBL sama kita nggak ada apa-apa semua. Gini semua. Semua jangan hanya membangun narasi yang seakan-akan kita bermusuhan. Betul. Yang saya puji hari ini saya ngomong depan Karisma, Mas Asrul tiap bulan harus datang naik mobil dari Surabaya ke Jakarta untuk meeting dengan Perbasi. Asik kan di pas episode kali ini. Jadi jangan apa yang kalian lihatnya negatif, tapi nggak tahu sebenarnya di balik-balik ini banyak insan-insan basket yang sudah mengulurkan tangan demi pesannya. Sekali lagi saya sampaikan bela di depan kamu. Basket bukan miliknya Dani Kosase. Basket milik Indonesia. Ketika Anda semua memberikan kritikan itu untuk membangun saya, untuk membangun Indonesia. Yes. Tapi kalau tujuan kalian hanya itu tidak mempunyai hati yang murni, kasihanlah basket Indonesia. Betul. Dani Kosase akan berhenti pada satu saat menjadi ketua. Tapi bola basket Indonesia, terutama putri, tidak boleh berhenti sampai saat itu. Thank you banget buat waktunya. Sayang sekali mungkin episode kali ini cuma bisa segini doang Divas. Tapi kalau misalnya kalian ada ide-ide lagi, ada input-input lagi, welcome. Kapan aja Perbasi itu senang sebenarnya kalau memang ada orang-orang yang menyuarakannya. Cuman ingat yang namanya ngasih tahu opini itu ada tempat, ada cara, ada waktunya. Jadi itulah yang mungkin gue cuman bisa ingetin di situ aja. Tapi other than that, kita happy banget kalau misalnya semua Divas yang nonton, siapapun itu selalu merhatiin basket putri. Emang Court Divas ini dibikin untuk itu sih, Su. Jadi menjadi media. Setuju. Oke. So thank you so much guys for watching this video. Nanti kita sambung-sambung lagi kalau undang orang Perbasi ini emang seru banget sih. Tapi ya kita ketemu lagi di episode berikutnya. Apalagi ya mungkin bahas-bahas masalah Liga Putri ini kayaknya seru nih, Su. Boleh. Kira-kira nanti ada update lagi nggak nih? Ada. Masih banyak. Okay, kenapa Liga Putri kita siapin supaya kita tahu apa yang beratnya gitu ya. Oke. Terima kasih. Alright, oke. Terima kasih. Oke, thank you buat semuanya and alright, okay, I'm gonna go now. Mungkin udah bosan juga kita ngomong. Oke, guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video yang ini. Justru ini yang lo mesti share ke orang-orang di dunia basket. So I'll see you guys in the next video. Court Divas, we blank on the court. Bye for now. Dadah. Dadah.